Dan ketika saya terpilih yang pertama, periode 2015-2019 itu, pengurus Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta selaku penyelenggara Universitas Atmajaya Yogyakarta hanya mentargetkan satu yang paling utama, supaya akreditasinya menjadi A, Pak Nur. Terus saya jawab siap. Ya. Maka kemudian saya melontarkan tantangan ini dan akhirnya puji Tuhan itu terakreditasi menjadi A betul. Nah, seiring berjalannya waktu, BAN PT kan mengubah lagi sistemnya, Ya, bahwa akreditasi institusi tidak lagi ABC, tetapi diubah menjadi unggul, sangat baik, dan baik, begitu ya. Eh, ya. maka kami mengumpulkan lagi teman-teman di awal pengurusan saya 2023-2027 ini, supaya kita lengkapi lagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kita layak untuk mendapatkan unggul. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang rektor perguruan tinggi yang mencapai akreditasi unggul, yaitu Bapak Dr. Gregorius Sri Nur Hartanto, LLM. Beliau adalah Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa kabar, Pak Sri? Puji Tuhan, Pak Bambang Sadono, baik dan sehat ya, dan selalu Ya, semangat terima pokoknya. semangat ya. Menyelesaikan S1 Hukum Internasional di UNDIP tahun 1988, S2 di Charles Darwin University, kemudian S3 di UGM lulus 2013, mengawali karir di perusahaan garment di Jakarta, kemudian menjadi dosen di Universitas Atmajaya Jogja sejak 1989, menjadi sekretaris jurusan, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum, kemudian menjadi ketua Senat Akademik Fakultas Hukum, menjadi dekan Fakultas Hukum, kemudian menjadi rektor periode 2015-2019, dan kemudian saat ini terpilih kembali menjadi rektor periode 2023-2027. Nah, Pak Sri, mungkin kalau ada hal-hal yang sangat mengesankan atau sesuatu yang penting yang belum tadi saya sampaikan, bisa ditambahkan dalam perjalanan karirnya. Ya, pilihan profesi sebagai dosen itu memang sebelumnya belum terbayang. Tetapi kemudian setelah bergabung ke Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, profesi ini betul saya tekuni, dan ketika mulai dipercaya oleh pimpinan universitas maupun fakultas untuk mulai menjadi pejabat struktural, disitulah saya mulai mengaktualisasikan diri saya secara penuh, ya, terutama dalam rangka untuk ikut mengembangkan organisasi Universitas Atmajaya Jakarta sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang di awal-awal mungkin banyak orang yang tidak mengenal, ya. Namun setelah bergabung sekian waktu, hampir semua prodi-prodi besar
yang awal itu ada hukum, ada ekonomi, manajemen akuntansi, dan studi pembangunan, serta teknik sipil dan teknik arsitek ini kemudian bertahap mulai mendapatkan status dari diakui kemudian disamakan. Nah, dari Ya. situlah kemudian saya mengabdikan diri secara total untuk ikut terus mengembangkan termasuk hukum. Pada waktu itu model akreditasinya diawali dari status diakui, kemudian disamakan, dan mulai model akreditasi baru, yaitu akreditasi dengan sistem ABC. Nah, mulailah Fakultas Hukum Atmajaya mendapatkan B, ya. Saya yang jadi susah, apa dia dari akademi sampai dan menjadikan kemudian tantang untuk mendorong saya menjadi akreditasi A apa sebelumnya. Nah, dari situ kemudian banyak teman mendorong supaya kita di tingkat universitas dan akhirnya bisa berjaya menjadi rektor. Itu Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih. Nah, eh, ada yang menarik menurut saya, Bapak menjadi rektor sempat terputus tapi kemudian menjadi rektor lagi. Jadi begini, pada waktu 2015 sampai 2019, saya terpilih menjadi rektor. Saya pikir punya saya dan saya menganggap semuanya sudah selesai, gitu ya. Dan kemudian saya lebih banyak mengaktualisasikan ilmu saya untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda DIY, entah itu melalui Badan Kesbangpol ataupun biro tata pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian teman-teman kembali menghubungi saya, meskipun status saya tetap sebagai dosen tetap ya Pak Bambang ya. Ya. Untuk kembali lagi mau didorong, dicalonkan untuk menjadi rektor periode 2023-2027 ini. Saya waktu itu mengatakan pengabdian saya sudah cukup ya, karena saya sudah membawa akreditasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, akreditasi institusi waktu itu menjadi A juga begitu ya. Tapi teman-teman mengatakan saatnya kita dorong lagi supaya akreditasi A itu nanti bisa dikonversi dengan tambahan dokumen-dokumen untuk menjadi yang unggul. Akhirnya saya terpilih kembali sebagai rektor periode 2023-2027 ini. Begitu Pak Bambang. Kobarkan hidayah, kita bekerja belajar, capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater. Baik. Nah, sebelumnya cerita mengenai apa status akreditasi unggul, mungkin Bapak bisa cerita sedikit tadi bahwa Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta semula banyak yang belum mengenal gitu. Nah, mungkin seperti apa perjalanannya sehingga sampai saat ini bisa mencapai posisi tertinggi sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Nah, pada waktu akreditasi institusi pendidikan tinggi atau IPT mulai diperkenalkan, rektor pendahulu saya waktu itu hanya menjadikan Atmajaya B. Tetapi kemudian saya bertemu, mengajak semua pimpinan unit-unit, ya baik itu dekan fakultas maupun kepala-kepala kantor yang ada. Bagaimana ini? Ada sebuah tantangan besar bagi kita supaya akreditasi kita harus jadi A. Dan ketika saya terpilih yang pertama, periode 2015-2019 itu, pengurus Yayasan Selamat Riyadi Yogyakarta selaku penyelenggara Universitas Atmajaya Yogyakarta hanya mentargetkan satu yang paling utama, supaya akreditasinya menjadi A, Pak Nur. Terus saya jawab siap. Ya. Maka kemudian saya melontarkan tantangan ini dan akhirnya puji Tuhan itu terakreditasi menjadi A betul. Nah, seiring berjalannya waktu,
Ban PT kan mengubah lagi sistemnya. Ya, Bahwa akreditasi institusi tidak lagi ABC, tetapi diubah menjadi unggul, sangat baik, dan baik. Begitu ya. ya. Maka kami mengumpulkan lagi teman-teman di awal pengurusan saya 2023-2027 ini, supaya kita lengkapi lagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kita layak untuk mendapatkan unggul. Dan akhirnya, puji Tuhan, eh, dari yang A ini kami menjadi unggul. Nah, di Yogyakarta baru berapa? Di bawah 10 mungkin ya, perguruan tinggi swasta dan negeri yang berakreditasi unggul begitu ya. Baik, Pak Nur mungkin bisa diceritakan. Tadi kalau sepintas akreditasi unggul itu hanya dipenuhi dengan syarat-syarat yang bersifat administratif. Yap. Tetapi yang prestasi atau kinerja yang bisa kelihatan, artinya Yap. orang bisa tahu itu apa yang Ya. diperbaiki misalnya. Ya. Eh, untuk ukuran supaya bisa menjadi unggul, tentu mayoritas program studi yang ada di Atmajaya pada waktu itu masih berjumlah 21 ya. Mayoritas juga akreditasinya unggul ataupun yang lain masih A, belum Ya. terkonversi menjadi unggul. Ya, satu dua prodi baru tentu dapat status akreditasi awal, tapi yang lain mayoritas ya itu adalah unggul dan A. Yang kedua, yaitu dari rata masa tempuh studi mahasiswa atau lulusan kami ya. Kurikulum pada waktu itu didesain sedemikian rupa supaya mahasiswa S1 rata-rata bisa selesai 4 tahun ya. Dan untuk S2 didesain sebisa mungkin selesai dalam waktu maksimum itu adalah 2 tahun. Tetapi puji Tuhan, rata masa studi mahasiswa semakin bisa kita turunkan ya. Sehingga sekarang ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang indeks prestasi kumulatifnya di atas 3,5, masa tempuh studinya rata-rata hanya berkisar sekitar 7 semester atau 3,5 tahun. Untuk S2 juga begitu, ratanya di bawah 2 tahun, dengan indeks prestasi kumulatif juga rata-rata di atas 3,5. Ya. Nah ini tentu menjadi hal yang kedua. Kemudian yang Ya. ketiga, yaitu adalah dari jumlah publikasi karya ilmiah dosen-dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta, baik yang mandiri ataupun yang bersama-sama dengan mahasiswa. Terutama untuk jurnal-jurnal yang terindeks untuk yang bereputasi itu terus meningkat. Ya, kita Ya. dorong demikian rupa, akhirnya meningkat dan kemudian itu juga menjadi salah satu kriteria. Yang lain dalam hal pengembangan SDM, kita dorong sedemikian rupa supaya mayoritas dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini berderajat pendidikan S3 atau doktor dan didorong untuk mendapatkan jabatan akademiknya setidak-tidaknya minimum lektor, syukur menjadi lektor kepala dan beberapa menjadi guru besar. Sehingga Universitas Atmajaya Yogyakarta sebagai sebuah PTS sekarang bersyukur dengan adanya 23 program studi S1, S2, S3, jumlah guru besarnya menjadi 18 orang. Mayoritas dosen bergelar doktor dengan pangkat lektor kepala dan lektor. Nah, untuk dosen-dosen muda selalu kita prioritaskan maksimum setelah mengabdi 5 tahun harus sudah pergi untuk S3. Begitu Pak. Ya. Baik, luar biasa. Nah, mungkin juga bisa diceritakan mengenai student body, terutama yang menyangkut alumni, tingkat eh, kecepatan memperoleh pekerjaan dan sebagainya.
Amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Iya. Nah, begini, untuk mempercepat itu tentu kita juga harus memfasilitasi ya, dalam artian bersama-sama dengan pengurus Yayasan Selamat Raya di Yogyakarta selaku penyelenggara Universitas Madya Yogyakarta ini, kalau dosen-dosen yang berorientasi S3, apalagi yang ke luar negeri, itu didorong sedemikian rupa. Sejak persiapan bahasa asingnya, ya, kemudian kemampuan tes potensi akademiknya itu difasilitasi oleh universitas bersama dengan yayasan. Kalau mereka mendapatkan beasiswa dari negara lain atau dari pemerintah Indonesia atau PDP, kemudian ketika mereka pulang studi, mereka diberi reward ya, yang jumlahnya ya cukup besar lah bagi seorang Ya. dosen gitu ya, sekian ratus juta begitu sebagai hadiah, karena yang bersangkutan betul-betul bisa menunjukkan prestasi ketika menjalankan studi lanjut tidak menggunakan dana dari lembaga. Ya, jadi murni usaha yang bersangkutan. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa, maka kami punya komitmen akan dibiayai penuh, ya dibiayai penuh. Termasuk kalau ke luar negeri, perguruan tinggi jelas, programnya jelas, dan itu kira-kira betul-betul memberikan keunggulan ciri keilmuan tertentu, kami bersama-sama di yayasan sepakat untuk mensupport mereka dengan beasiswa sejumlah tertentu, ya, yang sudah kami hitung untuk level Australia atau Asia Pasifik pada umumnya pasti itu cukup, ya, pasti itu cukup. Selama maksimum 4 tahun kita support gitu, karena program S3 di luar negeri kan rata-rata ya berkisar 3 sampai 4 tahun begitu ya. Itulah yang kami lakukan, Pak. Ya. Baik. Kemudian yang menyangkut mengenai alumni, Pak. Jadi mengenai alumni, kecepatan kerja, kemudian sebagian besar sekarang berkiprah di mana saja, mungkin bisa diceritakan. Baik. Nah, alumni Atmajaya dari total lulusan yang terakhir kemarin wisuda di akhir bulan Mei itu sudah mendekati berapa puluh ribu ya, alumni yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, peran alumni itu begitu luar biasa ya, terutama untuk prodi-prodi tertentu mereka tidak sungkan-sungkan menggalang dana untuk mensupport, memfasilitasi kekurangan-kekurangan yang ada, terutama untuk laboratorium-laboratorium. Ya. Nah, selain itu, ya, alumni yang diwadahi dalam keluarga alumni Atmajaya atau bernama Kamajaya, mereka membentuk sebuah yayasan. Nah, Yayasan Kamajaya ini bergerak mengarah untuk menyediakan beasiswa bagi adik-adiknya dari level S1, terutama yang diutamakan, terutama yang secara ekonomi kurang beruntung. Ya. Dan jumlah beasiswa yang disalurkan ya angkanya sudah cukup fantastis lah, sudah miliaran rupiah, terutama untuk mensupport adik-adiknya yang memang tidak mampu. Di luar itu tentu ya alumni bersama-sama dengan pimpinan universitas selalu bekerja sama, termasuk dalam hal untuk membantu mencerdaskan adik-adiknya dengan program yang namanya alumni mengajar. Mereka dalam periodikal tertentu datang ke kampus sesuai bidang yang ditekuni dan yang dikembangkan, baik yang ada di pemerintahan
ataupun yang di dunia bisnis atau di dunia swasta lainnya, mereka berbagi ilmu untuk adik-adiknya. Ya, puji Tuhan, ini betul-betul bisa mewarnai termasuk alumni ini dengan jejaringnya selalu mencoba untuk menyalurkan adik-adiknya yang di bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan segera direkrut, diambil untuk kemudian disalurkan di bidang pekerjaan sesuai keahliannya. Begitu Pak Bambang. Iya. Pancasila membangun dunia, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Baik, Pak Nur. Kemudian kalau melihat dampak dari akreditasi unggul ini yang bisa dilihat oleh masyarakat, misalnya capaian-capaian prestasi di tingkat nasional atau mungkin di tingkat internasional, apa saja yang bisa diceritakan? Secara internasional, kalau boleh jujur, kami bersyukur karena kami Ya, tergabung dalam berbagai macam asosiasi, ya, di antaranya misalnya Asosiasi Perguruan Tinggi Kristiani, ya, Katolik dan Kristen Asia Pasifik, terus Asosiasi Perguruan Tinggi Kristiani untuk level Asia. Kemudian juga kami bergabung di dalam International Federation Catholic Universities sedunia ini, ya. Kami ya, bergabung juga. Dan setiap tahun pasti ada pertemuan annual meeting begitu ya. Termasuk kemudian karena kiprah Atma Jaya di level internasional itu berjejaringnya juga diakui, kami ini juga diajak oleh sebuah badan nirlaba dunia yang bernama United Board yang berbasis di Amerika dan Hong Kong, ya, untuk selalu juga menyediakan beasiswa untuk S3, untuk pelatihan-pelatihan manajemen bagi pemimpin-pemimpin di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini ya, yang akan kita proyeksikan ke depan untuk menjadi pimpinan universitas, ya. Termasuk saya ini di antaranya yang pernah menikmati fasilitas United Board, ya, untuk meningkatkan kemampuan manajemen saya sebagai pimpinan universitas. Bahkan nanti sekitar bulan Agustus atau September, kami-kami para rektor perguruan tinggi Kristiani se-Asia itu akan dikumpulkan di Singapura kerjasama United Board, kemudian dengan apa ini Singapore Management School dan juga National University of Singapore. Kami akan ditrain kurang lebih 2 minggu di Singapura, Pak. ya, Ya, untuk ya. dibuka kembali wawasannya supaya lebih bisa bergerak lebih cepat, terutama di dalam mengelola sebuah perguruan tinggi. Di level nasional, tentu kami sebagai perguruan tinggi swasta Katolik, kami juga bergabung di dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Dan kemudian kebetulan saya sendiri sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Forum Rektornya Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia. Kami saling bekerja sama untuk mensupport perguruan tinggi Katolik di Indonesia yang ya boleh dikata eh, masih belum termasuk kategori perguruan tinggi yang menengah, apalagi menjadi perguruan tinggi yang besar gitu ya. Yang gede-gede kalau perguruan tinggi Katolik kan Atmajaya Jakarta, Parahyangan Bandung, Sugio Pranoto Catholic University atau Universitas Katolik Sugio Pranoto, Sanata Dharma, Atmajaya Yogyakarta, dan Widya Mandala Surabaya. Nah ini kan yang besar-besar gitu di Indonesia. Ya. Dengan student body kami ini 10.500-an ya sampai 10.600, dan setiap tahun kami hanya membatasi diri menerima mahasiswa baru S1, S2, dan S3 maksimum
adalah 2.200. Jadi berkisar antara 2.100 sampai 2.200. Nah, ini kami kelola sedemikian rupa ya sehingga eh, penjaminan mutunya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan dari apa yang kami lakukan, Universitas Atmajaya Yogyakarta ini bahkan ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekio Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai universitas pembina dalam hal penjaminan mutu perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kami punya banyak binaan juga yang harus kami perhatikan, begitu Pak. Ya. Ya, baik. Pak Nur, apa yang menjadi ciri khas dari Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta ini? Karena Ya. kalau pada umumnya pendidikan tinggi rata-rata hampir sama, tetapi apa yang membedakan dari perguruan tinggi yang lain lulusan Atmajaya Jogja? Jadi begini, Universitas Atmajaya Yogyakarta ini menjadi satu-satunya perguruan tinggi Katolik yang dikelola oleh awam, karena yang mendirikan adalah awam-awam Katolik. Jadi Ya. tidak dikontrol oleh hierarki gereja Katolik ataupun di bawah kongregasi atau ordo ya, entah itu pastor Ya. ataupun suster-suster. Kami murni awam. Ya. Nah, ketika didirikan, para pendiri itu sangat menekankan tentang arti penting empat nilai dasar yang harus dihidupi di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ya. baik untuk kalangan dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Empat nilai itu adalah satu, unggul, yang kedua inklusif, yang ketiga humanis, dan yang keempat berintegritas. Ya. Ya, jadi unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Maka unggul ini tidak hanya ilmu semata, Pak. Ya. Unggul kami jabarkan selain membekali mahasiswa dengan hard skill, dengan ilmu pengetahuan yang semakin modern dan kompleks, mereka juga kami bekali dengan soft skill, ya, supaya nurani mereka terasah. Dan itu kami lakukan sejak dini di semester 1 sampai menjelang di wisuda. Nah, untuk itu mahasiswa selain menuntut ilmu dengan total SKS berkisar antara 144 sampai 150 SKS ya, mahasiswa juga harus mengumpulkan angka kredit yang namanya SPAMA ya, Sistem Partisipasi Aktif Mahasiswa. Dengan SPAMA ini kami akan mengukur selain belajar itu Anda melakukan apa. Maka keaktifan dalam organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus, kemudian keaktifan hidup bermasyarakat, eh, kemudian keaktifan di dalam ikut pengabdian pada masyarakat, terlibat dalam penelitian dan sebagainya, itu kami hargai. Dan itu semua harus dipenuhi oleh setiap anak. Oleh sebab itu, eh, maka kami selalu juga punya slogan, bukan ilmu semata. Jadi supaya nuraninya juga terasa. Dan tidak sungkan-sungkan, kami selalu mewajibkan mahasiswa terlibat dalam program kuliah kerja nyata, di mana orientasi kuliah kerja nyata kami ini adalah di pelosok pedesaan. Yang di seputaran Yogyakarta itu Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang relatif agak tertinggal dibandingkan Sleman maupun Bantul dan Kota Jogja. Sedangkan yang di luar Jawa, kami orientasikan ke Kalimantan. Kami bekerja sama dengan Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Rata-rata tiap semester mengirim mahasiswa ke sana, hidup di pelosok itu ya sekitar 100 sampai 150 mahasiswa. Di sanalah mereka kami tempa dengan kehidupan real. Ini loh Indonesia.
Jadi Indonesia tidak identik dengan Jogja, Indonesia tidak identik dengan Jawa saja. Tidak ada Ya. listrik, mandi masih di sungai. Ya bagi mereka akhirnya ini toh Indonesiaku begitu ya. Dan itu membuat mereka bangga sebagai bagian dari anak-anak, apalagi kalau sampai KKN-nya ikut di Kalimantan. Nah, dari Kalimantan ini kemudian banyak provinsi lain juga meminta kami. Mulai semester ini nanti, genap ini nanti, kami juga mengirim ke Pulau Bali itu yang pelosok Ya. ya. Pelosok pun akan kami kirim meskipun angkatan pertama baru 40 mahasiswa, tapi Pemda di sana sudah sangat senang mau dibantu 40 mahasiswa kami kirim ke sana. Begitu Pak Bambang yang dapat kami ceritakan. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat impor negara. Baik, Pak Nur, Indonesia ini sekarang mempunyai mimpi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, apa yang direncanakan atau diprogramkan oleh Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta ini dalam rangka itu ikut mempersiapkan sumber daya menyongsong Indonesia Emas? Ya, nah selain 4 nilai keunggulan tadi, kami punya semboyan atau spirit yang menaungi kinerja kami semua, yang dalam bahasa Latin yaitu Servient in Lumine Veritate. Artinya melayani dalam cahaya kebenaran. Nah, inilah yang menjadikan kami sampai dengan hari ini merasa punya kekasan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi swasta yang lain. Kami selalu meminta anak-anak kami ya supaya Anda harus bisa menjadi pelayan sesamamu sedemikian rupa dan lakukan itu semua betul-betul demi kebaikan umat manusia tanpa membeda-bedakan siapapun. Inilah yang kemudian puji Tuhan sampai dengan hari ini kami masih dipercaya terus oleh para orang tua mahasiswa untuk mengirimkan putra-putrinya datang ke Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di tengah gempuran universitas-universitas negeri yang membuat beraneka macam program jalur mandiri, yang tentu untuk banyak membuat pusing semua pihak. Namun puji Tuhan, sampai hari ini target kami 2.100 sampai 2.200 pasti tercapai. Dan berharap tahun ini pun, tahun ajaran baru nanti 2024-2025 itu juga tercapai. Begitu Pak Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Gregorius Sri Nur Hartanto, SHLLM, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah wawasan dan informasi kita semua dan menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang ingin meneruskan studi di Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Kami Pak Bambang Sadono senang bisa bertemu dan berbincang-bincang pada siang hari ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi